Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ijtima'ar ruhaniyah wa ja'ala hadzal majma'an mubarakan mahmiyah wa ja'ala hadzal ittisalan qalbiyya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam salah satu catatan riwayat, suatu ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan sholat duduk bersama dengan sahabatnya yang lain. Lalu Nabi bertanya, "Wahai para sahabatku, siapakah hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala?" Serentak sahabat menjawab, "Tentu para malaikatnya ya Allah." Nabi berkata, "Betul. Bagaimana mungkin malaikat tidak beriman kepada Allah sementara dia makhluk yang taat? Masih ada makhluk yang lebih dicintai Allah." Para sahabat berkata lagi, "Tentu para nabi dan rasulnya." Nabi mengatakan, "Masih ada yang lebih dicintai Allah ketimbang para nabi dan rasulnya." Lalu para sahabat menjawab lagi, "Tentu kita ini sahabat-sahabatmu ya Rasulullah, yang hidup sesaman dengan engkau ya Rasul, lalu beriman kepada engkau ya Rasul." Nabi mengatakan, "Bukan." Lalu kemudian sahabat bingung, lalu mengatakan, "Siapakah gerangan makhluk yang paling dicintai Allah selain para malaikat, selain para nabi dan rasulnya, dan selain kita ini sahabat-sahabatmu ya Rasul?" Lalu Nabi menundukkan kepalanya sejenak, lalu meneteskan air mata. "Wahai sahabatku, ketahuilah, tuba liman ra'ani wa amana bi, thumma tuba waliman amana bi walam yarani." Sabda Nabi, "Bahagialah orang yang pernah hidup bersama aku," kata Nabi, "lalu beriman kepadaku," kata Rasulullah. "Tapi lebih bahagia lagi mereka yang tidak pernah melihat aku, mereka yang tidak pernah hidup dengan aku," kata Rasulullah, "tapi mereka hanya mengandalkan teks Al-Quran, mengandalkan teks hadis-hadis Nabi, lalu mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kita semua yang ada di dalam Masjid Baitur Rahman ini dan seluruh kaum muslimin yang tidak pernah melihat wajahnya Nabi, fotonya Nabi, tidak hidup satu zaman dengan Nabi, tapi kita istiqomah, hati kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitalah hamba yang dicintai Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini, pada malam ketiga bulan suci Ramadan, saya kembali berdiri di hadapan jamaah, ingin menyampaikan satu tema sentral, yaitu 5 konsep perenungan diri. 5 konsep perenungan diri. Yang pertama adalah, yang cepat itu adalah waktu. Yang kedua,
Yang lupa itu adalah bersyukur. Yang menipu dunia. Yang keempat, yang perlu dibiasakan adalah berbagi. Ya. Ini dulu yang saya bahas. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh baginda Imam Syafi'i sebagai perenungan kita pada malam hari ini. Ya. Kalau punya waktu nanti kita bahas semua. Kalau nanti tidak cukup waktu kita hanya bahas 1, 2, 3 poin. Imam Syafi'i pernah berkata, saya tertawa pada 3 golongan. Yang pertama adalah laki-laki dewasa nanti masuk di masjid kalau sudah disolati dengan solat jenazah. Selama hidupnya tidak pernah masuk ke dalam masjid. Saya tertawa dengan laki-laki dewasa yang nanti masuk ke masjid ketika dia disolati solat jenazah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, wanita balik. Nanti dia membungkus auratnya ketika dia sudah terbungkus kain kafan, sudah siap dikuburkan di tempat pemakamannya yang terakhir kalinya. Yang ketiga adalah nanti disebut namanya menyumbang di masjid, pesantren, di panti asuhan, di lembaga-lembaga sosial, kalau statusnya sudah almarhum dan almarhumah. Jadi sementara ada waktu, insya Allah kita manfaatkan 3 ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perenungan yang pertama adalah sesuatu yang cepat itu adalah waktu. Silalona ramalang, ramalasi. Barusan Jumat lagi. Ya. Sehingga Allah bersumpah dalam Al-Qur'an, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Diajak pergi taraweh, sibuk. Diajak untuk tadarus Al-Quran, tidak punya waktu, sibuk. Diajak untuk sholat berjamaah, sibuk, tidak punya waktu. Oleh karena itu, sebenarnya kadang kita mendengar istilah saya tidak punya waktu untuk hal itu. Padahal 1 kali 24 jam, kalau kita bagi 3, 24 dibagi 3 itu 8. 8 jam pertama digunakan untuk apa? Bekerja, mengais rezeki untuk menghidupi anak dan istri kita. 8 jam pertama. 8 jam kedua dipakai untuk istirahat, ibadah, tidur. Dan 8 jam yang ketiga digunakan untuk apa? Terserah diri kita masing-masing. Kadangkala kesuksesan seseorang itu karena mengurangi jam tidurnya dan menambah jam bekerja dan jam beribadah. 8 jam tidur, mulai jam berapa bangun tidur. Ada orang mulai jam 9 malam, dia bangun jam 8 pagi. Berapa jam itu? Orang sukses mengurangi jam tidurnya dan menambah jam kerja dan jam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Perenungan yang pertama adalah waktu. Saya tanya bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, lamakah rasanya kita tinggal di dunia? Jawabannya singkat. Kalau kita membuka Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 112, Allah berfirman, qala kam labithtum fil ardi adada sinin.
Qala labithna yauman aw ba'da yaum fas'alil adin. Ketika Allah bertanya kepada manusia di dalam kuburannya, di alam barzakh, berapa lama rasanya kamu hidup di dunia? Maka mereka yang tidak beruntung, celaka, menjawab bahwa rasa-rasanya kami hidup di dunia hanya sebentar, 1 hari, bahkan setengah hari saja waktu yang diberikan kepada kami ya Allah. Padahal umurnya 70 tahun umurnya. Digunakan untuk apa? Na'udzubillahi min dzalik. Kalau selama hidup ini kita jauh dari Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak pernah berkomunikasi dengan Allah, bahkan momentum bulan suci Ramadan lewat begitu saja, mulai hari pertama sampai lebaran, tidak ada puasanya, tidak ada tarawihnya, tidak ada ibadahnya. Apa yang mau dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Waktu begitu cepat berlalu Bapak Ibu sekalian. Ini hari Jumat saya datang di Timika, tidak terasa besok sudah hari Kamis. Hari Kamis ya, hari Jumat. Yang kedua, perenungan yang kedua adalah yang menipu itu dunia, Pak. Dunia. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiadalah kehidupan dunia ini hanyalah menipu, tipuan. Ya. Coba kita lihat, angkani otona melo si melioto. Tidak ada puasnya manusia. Sudah ada rumahnya, mau lagi beli rumah. Sudah ada istrinya, tidak perlu ditambah. Iya. Jangan sampai sudah ada istrinya mau lagi, itu kan pribadi. Nah ini dunia ini menipu Bapak sekalian. Sadar atau tidak, dunia di depan kita kejar siang malam, kita peras keringat banting tulang hanya untuk meraih cita-cita dan kesuksesan kita. Tapi ingat, di belakang kita ada malaikat yang selalu mengejar dari belakang. Itu adalah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Alangkah celakanya kita kalau kita tidak seimbangkan antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Padahal kehidupan ukhrawi itu lebih baik daripada kehidupan dunia ini Bapak sekalian. Yang terakhir, yang tak terkontrol itu adalah emosi, amarah. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19, innal insana khulika halu'a. Sesungguhnya manusia itu selalu mengeluh, makdareke, berkeluh kesah. Banyak mengeluh, sedikit mengeluh, selalu mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ada konsep 70%. 70% itu 70% harta kita tidak dinikmati sepenuhnya sampai meninggal. 70% ruang-ruang rumah kita yang begitu besar ruangannya, 70% jarang kita tempati. Kalau ada rumahnya bertingkat 3 di sini di Timika, 70% jarang kita kunjungi ruang-ruang kosong itu. Perabot rumah tangganya, ibu-ibu rumah tangga di belakang, 70% jarang digunakan. Berarti harta itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini, sebelum saya akhiri, momentum untuk mendidik jiwa dan hati ini, untuk tidak sering marah-marah, untuk tidak sering emosi, untuk tidak sering tersinggung. Bagaimana kita mendidik perasaan ini menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kepada seluruh jamaah, bahwa kadangkala dalam rumah tangga kita kadang cekcok dengan istri kita. Ini teori. Kan kalau istri marah,
Suaminya bertanya, marah ki mak? Marah kak ini? Kalau begitu kita diam. Masih marah ki mak? Tidak mi. Kita lagi yang jawab, kalau begitu saya lagi yang marah. Iya, jangan ketika istri marah kita juga marah, terjadi perang dunia yang kelima. Sebagai kesimpulan Pak, sebagai kesimpulan, saya pernah jadi moderator seorang profesor membawakan pemberdayaan perempuan, sumber daya perempuan. Ada 50 ibu-ibu dalam seminar lokakarya. Profesor ini berikan materi tentang bagaimana memanage rumah tangga. Saya moderatornya. Singkat, ternyata di tes pertanyaannya cuma satu. Ibu-ibu tolong, langsung di terakhir, tolong chat suaminya sekarang. Kan ditanya, ibu-ibu cinta sama suaminya? Cinta dong. Apa buktinya? Tidak perlu pembuktian, tidak perlu kata-kata, tapi dibuktikan Prof. Kalau begitu sekarang chat suaminya, aku cinta padamu. 50 ibu-ibu, cuma 20 suami yang menjawab WA-nya istrinya. Pak Bu, nakala ki memang orang barat. Orang barat itu biar tua 70 tahun, I love you. Ini yang profesor yang bilang. Saya saja kemarin terakhir bilang sama istriku di WA, aku sayang padamu. Dia jawab, saya juga. Baik-baik di Timika Pak. Kalau Pak Badar terakhir bilang sayang sama istrinya kapan? Kemarin? Oh, tahun lalu? Sudah lupa. Tahun lalu. Iya, kalau ada orang laki-laki 70 tahun sama istrinya bilang, Mat, I love you. Istrinya bilang, kapuja tuh iya. Begitu orang Bugis Pak, orang Indonesia begitu. Kayak apa ya? Nah, maaf Bu, sedikit lagi. Setelah ada jawaban di kertas, dikumpulkanlah itu jawaban dari 50 perempuan, cuma 20 jawaban suaminya, dikumpulkan cuma 3 jawaban, dibacakan di depan ibu-ibu. Pertama, ada suami yang menjawab, Ma, baik-baik jeki itu. Jawaban yang kedua, Ma, pasti ada mau tak toh? Kau dicetkikan istri, sayang, I love you, aku sayang padamu. Suaminya bilang, Ma, terus terang meki, apa mau tak? Dan tidak pernah menyangka kalau ada jawaban mengatakan, Ma, ini dengan siapa? Maaf, nomor siapalah, nah lupa nomornya istrinya. Ini saya kira demikian, mudah-mudahan ada perenungan. Insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan besok malam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatat tarawih jami'at rahimakumullah.